sambil cek kehadiran ya, yang membuka video saya absen di sini langsung. Silakan dimulai nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang telah mengumpulkan kami semua ya dalam diskusi hari ini. Juga yang kami hormati kepada Ustadz, juga kepada teman-teman yang kami sayangi. Izinkan kami untuk memaparkan presentasi hari ini, yaitu tentang sumber hukum Islam as-sunnah, yang insya Allah nanti akan dipaparkan oleh saya Anissa Oktasiani, juga Teh Ani Komisa, juga Teh Alicia. Alhamdulillah. Ya, langsung saja ya. Jadi seperti yang kita ketahui ya teman-teman, Al-Quran adalah sumber pertama dalam Islam, begitupun juga As-Sunnah adalah sumber kedua dalam Islam. Hal ini atau dikarenakan karena pentingnya keduanya dalam Islam gitu ya, karena menjadi sumber hukum Islam. Kemudian hadis merupakan penafsiran Al-Quran dalam praktik atau pewujudan atau penerapan dari Al-Quran yang menafsirkan Al-Quran untuk dipahami oleh kita gitu ya. Terus dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau bersabda, jadi taraktu fikum amroin, atau aku telah meninggalkan dua perkara kepada kalian gitu ya. Lan tadi lu tamastaktum, jadi tidak akan kalian tersesat selama kalian berpegang teguh kepada ini gitu ya, yakni atau yaitu Alkitab, Kitabullah atau Al-Quran, juga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari hadis Al-Baihaqi. Nah, kemudian sebelum kita lebih lanjut gitu ya, harus mengetahui dulu nih cara bahasa atau mengetahui sunnah itu sendiri. Nah, yang insya Allah akan dijelaskan juga oleh saya, yakni sunnah adalah thariqah atau jalan, yaitu atau cara, kebiasaan, juga perilaku. Ini dalam buku atau kitab An-Nihayah Ibnu Al-Atiyar dan Lisan Al-Arab. Juga dijelaskan dalam hadis gitu ya, yang artinya antara dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang memberikan contoh kebiasaan baik dalam Islam, maka dia memperoleh pahalanya, dan pahala orang yang mencontoh perbuatan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang memberikan contoh kebiasaan buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya, dan dosa orang yang mengikutnya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi ini menjelaskan bahwa harusnya kita mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Kemudian lanjut ya Senja. Nah, secara istilah ini dalam beberapa pendapat gitu ya. Nah, ini dalam menurut ulama ahli hadis, sunnah adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan, perbuatan beliau maupun ucapan dan perbuatan sahabat yang tidak diingkari oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, tafsir atau sifat, baik sifat fisik maupun akhlak atau karakter peragai atau perjalanan hidup beliau, baik sebelum menjadi nabi atau setelah menjadi nabi. Jadi ini dalam istilahnya gitu ya, baik ucapan, perbuatan maupun sifatnya, ini yang disebut sunnah Rasulullah SAW. Dapat dipahami ya insya Allah. Kemudian nanti akan dijelaskan oleh Teh Ani tentang kehujahan sunnah. Mangga Teh Ani. Apa suara saya sudah terdengar? Terdengar masuk. Ya, Yang lainnya saya Teh sambil Ani. cek ya kehadirannya nih, saya absen saja. Ya, dilanjut nih. Ya.
Teh suaranya nggak ada. Sudah terdengar ya? Ya. Sudah teh. Alhamdulillah. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kehujahan as-sunnah. Yang pertama-tama, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan kehujahan as-sunnah atau hujiyah hadis, yaitu keadaan hadis yang wajib dijadikan hujah. Hujah itu apa? Dasar hukum atau dalil-dalil syar'i yang sama dengan Al-Quran dikarenakan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Hadis adalah sumber hukum Islam, pedoman hidup kaum muslimin yang kedua setelah Al-Quran. Ya, jadi kedudukan hadis ini atau kedudukan as-sunnah ini adalah sumber kedua setelah Al-Quran. Kemudian as-sunnah merupakan dalil syara yang kedua setelah Al-Quran mengenai bukti kehujahan as-sunnah ini ada dalam surah An-Najm ayat 3. Surah An-Najm ayat 3 yang berbunyi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan sekali-kali dia tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maksudnya Bentar, ini ada yang bocor siapa ya? Biar fokus teman-teman yang lain. Tolong diperiksa ya. Di mute dulu. Ada yang bocor siapa? Siap. Persikan. Yeni. Akuan Tayani. Oh iya. Punten ya. Ya. Jadi as-sunnah ini bukan sekedar perkataan Nabi, tapi wahyu Allah yang diwahyukan kepada Nabi. Dari sini, sunnah yang disampaikan oleh Rasul jelas merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja wahyunya terletak dari aspek kandungan dan maknanya, bukan pada lafaznya. Begitu ya, teman-teman. Nah, dalam hal ini Allah mewahyukan kepada Nabi. Kemudian beliau menyusun kembali secara penetapan beliau, baik itu dalam bentuk lafaz, perbuatan maupun diam beliau, atau bahkan keputusan beliau. Dengan melihat substansi sunnah secara wahyu, sekalipun tidak dibacakan, karena redaksionalnya disusun sendiri oleh Nabi, membuktikan bahwa sunnah adalah dalil yang sah, yang membuktikan bahwa ia benar-benar bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sunnah ini bisa dijadikan hujah atau dasar-dasar hukum. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr yang berbunyi wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang disampaikan oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah. Sementara apa yang dicegahnya kepada kalian, maka tinggalkanlah. Berarti apa? Sunnah ini sangat dianjurkan untuk kita lakukan, dan apa yang tidak Rasul contohkan, sangat dianjurkan untuk kita tinggalkan. Yang berarti, apa saja yang Rasul sampaikan, itu harus kita ambil. Sedangkan apa yang Rasul sampaikan tadi ada dua ya, menurut Teknisa disebutkan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yakni karena itu As-Sunnah wajib diterima dan diambil, teman-teman. Ini juga membuktikan bahwa kedudukan As-Sunnah dan Al-Quran itu sama-sama dalil syara yang tetap bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di materi selanjutnya, bagaimana pandangan ulama mazhab terhadap hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Yakni hadis yang jumlah perawinya di bawah hadis mutawatir. Ya. Banyak orang telah mengatakan bahwa imam yang menerima hadis ahad sebagai dalil yang memberi kepastian atau qat'i dan digunakan sebagai dalil dalam masalah akidah. Bagaimanapun yang telah mereka lakukan jelas merupakan penukilan yang tidak sesuai. Sebab kenapa? Karena para imam ini membuat berbagai pernyataan berkaitan dengan
masalah hadis ahad ini dalam rangka membantah pendapat-pendapat kelompok-kelompok bid'ah pada masanya. Salah satunya ada pendapat dari mazhab Hanafi. Beliau berpendapat atau Imam mazhab Hanafi ini cenderung untuk berpegang dengan pendapat yang menyatakan bahwa hadis yang tidak sampai derajat mutawatir terdapat kemungkinan terdapat kesalahan di dalamnya atau kelalaian dalam jalur periwayatannya karena minimnya periwayatan ini ya teman-teman, sehingga menjadikan hadis ahad diragukan dalam masalah akidah. Kontribusi Imam Hanafi ini, beliau Imam Hanafi sepakat untuk membagi hadis dari 3 sudut pandang sebagai dalil dalam menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan sejumlah besar orang kepada setiap tabaqat. Tabaqat itu generasi. Kepada setiap generasi periwayatan sampai pada kolektor hadis, yakni para imam yang mempunyai kitab-kitab hadis. Sehingga kesepakatan mereka tentang kemungkinan adanya pernyataan yang salah telah ditolak dengan logika manusia. Yang kedua, Imam Hanafi, tingkatan yang kedua yakni hadis masyhur. Nah, jenis hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 sampai 3 orang sahabat. Tapi pada masa sesudahnya, yaitu masa tabi'in, masa tabi'ut tabi'in, hadis ini menjadi terkenal dan diterima secara umum oleh umat. Nah, dari tabaqat atau dari generasi itu, maka diriwayatkan oleh sejumlah besar orang-orang, sehingga hadis ini mencapai derajat mutawatir. Nah, ini yang selanjutnya yakni hadis ahad. Jenis hadis ahad ini yang diriwayatkan hanya oleh seorang perawi, sehingga tentang keabsahannya atau apakah itu sahih atau hasan atau dhaif bahkan maudhu, ini para jumhur ulama masih berselisih pendapat. Salah satu hadis ahad, yakni ada salah satu hadis yang menerangkan bahwa terong adalah segala obat. Nah, setelah diselidiki, ternyata hadis itu bukan hadis sahih, bukan hadis hasan, bukan hadis dhaif, bukan hadis lemah, tetapi ternyata hadis itu bahkan hadis yang maudhu atau hadis palsu. Nah, maka beberapa ulama lebih selektif mengenai hadis ahad ini. Dari pemaparan Abu Hanifah tadi dapat disimpulkan bahwa Abu Hanifah menjadikan as-sunnah sebagai hujjah dalam penetapan hukum-hukum syariat dengan syarat as-sunnah itu diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya, sedangkan hadis ahad ia persyaratkan harus tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang telah disepakati oleh ulama dan matanya tidak menyangkut soal-soal umum serta tidak bertentangan dengan qiyas, begitu. Bahkan Imam Abu Hanifah menerima hadis-hadis mursal yang diterimanya jika tidak bertentangan dengan Al-Quran. Apa itu hadis mursal? Nah, hadis mursal ini adalah hadis yang disandarkan oleh para tabi'in kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, atau bahkan sifat beliau. Yang selanjutnya ada pendapat dari mazhab Maliki. Nah, Imam Malik bin Anas mengenai hadis sebagai hujjah bukan pada hadis mutawatir saja, tapi juga pada hadis masyhur, hadis mursal,
dan bahkan hadis ahad. Nah, tetapi beliau juga memiliki syarat, yakni hadis-hadis ini tidak bertentangan dengan amalan ulama-ulama Madinah, yakni tempat kelahiran Rasulullah ya. Imam Malik menegaskan bahwa hadis ahad apabila bertentangan dengan kaidah, maka ia tidak patut untuk diamalkan. Selanjutnya, pendapat dari mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini berpendapat bahwa hadis ahad tidak dapat menghapus hukum-hukum di dalam Al-Quran, karena Al-Quran adalah mutawatir. Jadi tetap Imam Syafi'i berpendapat bahwa hadis itu harus sesuai dengan apa yang Al-Quran sampaikan. Nah, secara garis besar, boleh mendudukan hadis ahad sebagai sunnah jika hadis itu memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Begitu juga dengan hadis mursal, ialah jika periwatannya banyak berjumpa dengan sahabat, karena lebih itu ya. Kalau berjumpa dengan sahabat berarti sahabat kan bertemu dengan Rasulullah. Nah, menurut Imam Syafi'i, posisi hadis mutawatir yang tadi paling tinggi memang lebih tinggi daripada hadis ahad dan hadis mursal. Dan yang terakhir, imam yang terakhir yakni dari Imam Hambal. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat yang dikutip oleh Imam Muhammad Abu Zahra. Beliau mengatakan bahwa kami memandang bahwa Imam Ahmad dalam masalah akidah berpegang pada dalil-dalil syara', tidak tunduk pada hasil akal semata. Beliau adalah seorang ulama ahli sunnah, maka Imam Ahmad berpegang pada nas yang ditegakkan berdasarkan dalil yang qat'i, karena dalil yang qat'i ini adalah Al-Quran dan hadis yang mutawatir. Sebab kenapa? Karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan ucapan-ucapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Para jumhur ulama berpendapat bahwa hadis ahad ini hanya dapat digunakan dalam bidang amaliyah saja, namun tidak dapat digunakan dalam bidang akidah. Kenapa? Akan tetapi, dalam Imam Ahmad bin Hambal menggunakan hadis ahad dalam kedua bidang tersebut, baik itu secara amaliyah atau pengamalan, atau secara i'tiqadi atau secara akidah. Nah, dari sini, dari Imam Ibnu Hamzah mengatakan bahwa seluruh ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Maliki, dan para ijma ulama telah bersepakat mengenai hadis ahad ini, bahwa kewajiban pertama dari setiap orang yang mana Islamnya tidak sah sebelum melakukannya adalah dia harus mengetahui dengan hati yang yakin dan hati yang ikhlas agar tidak ada keraguan di dalamnya, dibangun dengan dalil-dalil qat'i, yaitu dalil-dalil yang dari Al-Quran. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa para ulama menerima hadis ahad, namun dengan syarat hadis ahad itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Ya, teman-teman, mungkin itu Tenisa. Baik. Jazakallahu khair. Kemudian materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Alicia ya, Mangga. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Maafan Ustadz, di sini suaranya ngik-ngikan, jadi izin off cam. Siap, mangga. Yang lain yang tidak ada gangguan, ini saya sambil cek absen ya. Sok, mangga dilanjut Teh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalalah as-sunnah.
Dilihat dari segi keberadaan as-sunnah sebagai dasar dalam penetapan hukum, satu, Qoti al-Wurud. Menurut Abdul Karim Zaidan dan Abdul Wahab Kholab, sunnah yang digolongkan kepada Qoti al-Wurud ini adalah hadis-hadis mutawatir. Sebab hadis-hadis mutawatir ini tidak diragukan kebenaran bahwa ia pasti datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, zannya al-wurud. Sunnah yang digolongkan kepada zannya al-wurud adalah hadis-hadis masyhur dan ahad. Sebentar. Kata dalalah adalah petunjuk yang menunjukkan kepada yang dimaksudkan atau memahami sesuatu atas sesuatu. Kata sesuatu yang disebutkan pertama disebut madlul, al-madlulu, yang ditunjuk dalam hubungannya dengan hukum. Yang disebut madlul adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut dalilun, yang menjadi petunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum dalil itu disebut dalil hukum. Di dalam Al-Misbah Al-Munir dijelaskan bahwa yang artinya dalalah adalah apa yang dikehendaki oleh lafal ketika lafal itu diucapkan secara mutlak. Yang kedua, pembagian dalalah menurut Hanafiyah. Tersenja boleh ke yang Hanafiyah. Ya ini. Itu sapinya. Itu Imam Abu Hanifah. Oh iya, sama sih. Menurut Hanafiyah, cara lafal menunjukkan makna dibagi menjadi 4, yaitu dalalah ibaroh atau ibaroh anas, makna eksplisit, yaitu makna yang dipahami dari lafaz, baik berupa zohir maupun nas, muhkam maupun tidak. Maksudnya, suatu lafaz dapat dipahami dari susunan kalimat lafaz itu sendiri. Contoh, wa ahallallahu al-baiha wa haroma riba. Al-Baqarah ayat ke-275. Ayat di atas Neng, mempunyai ulangi sekali lagi bacanya, Neng. Baca ayat Al-Qur'annya itu keliru, sob. Ulangi. Wa ahallallahu al-bai'a wa haroma riba. Al-Baqarah ayat 275. Ayat di atas mempunyai dua pengertian bahwa jual beli tidak sama dengan riba dan jual beli hukumnya halal. Ciri-ciri ibaroh an-nas. Yang pertama, membawa ketentuan definitif atau hukum qat'i. Yang kedua, tidak memerlukan dalil pendukung. Seterusnya, dalalah isyarah atau isyarah an-nas, makna tersirat, yaitu suatu pengertian dari lafaz sebagai kesimpulan dari pemahaman terhadap suatu ungkapan dan bukan dari ungkapan itu sendiri. Contohnya, wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'rufi. Al-Baqarah 232. Yang artinya, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik. Secara eksplisit, menjelaskan bahwa kewajiban untuk menafkahi anak adalah dibebankan kepada ayah. Dalam ayat tersebut, merujuk pada hanya ayahlah yang bertanggung jawab. Makna yang tersirat menjelaskan bahwa anak dikaitkan dengan ayah dan identitasnya merujuk pada identitasnya ayah. Jadi, jika ayahnya ingin mengambil harta anaknya, maka tidak dianggap pencuri. Hal ini diperoleh dari kombinasi antara nas tersebut dengan hadis Nabi. Yang itu, antawama lukaliwa lidika. Artinya, kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Kekuatan isyarah al-nas sama dengan ibarah al-nas, karena keduanya merupakan dasar dari kewajiban, kecuali ada dalil yang menghendaki sebaliknya. Selanjutnya, dalalah al-nas, makna yang tersimpul, yaitu
Pengertian secara implisit tentang suatu hak lain yang dipahami dari pengertian nas secara eksplisit karena adanya faktor penyebab yang sama. Contoh, fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Artinya, dan janganlah berkata kepada mereka, dan janganlah membetak mereka, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Secara eksplisit, ayat ini menjelaskan tentang tidak dibolehkannya mengucapkan pada orang tua. Secara implisit adalah bila ucapan dilarang, maka memukul dan mencaci lebih diharamkan. Selanjutnya, dalalah iktido. Di situ ada nggak senja? Kok nggak ada? Ya sudah. Selanjutnya dalalah iktido. Makna yang dikehendaki, yaitu penunjukan lafaz terhadap sesuatu di mana pengertian lafaz tersebut tidak logis kecuali dengan adanya sesuatu tersebut. Contoh, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattaba'u bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Yang artinya, maka barang siapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah memaafkan mengikutinya dengan cara yang baik, dan hendaklah membayar diat pada yang memberi maaf dengan cara yang baik. Ayat di atas menjelaskan bahwa jika keluarga orang yang dibunuh telah memaafkan, maka hendaklah diikuti dengan sikap yang baik pula kepada yang diberi maaf, yakni sebagai konsekuensi logis dari sikap memaafkan tersebut adalah adanya imbalan harta benda yang berupa diat. Selanjutnya, pembagian dalalah menurut Syafi'iyah. Suatu lafaz menurut Syafi'iyah bisa menunjukkan kepada dua macam makna, yaitu mantuk dan mafhum. Dalalah mantuk dalam istilah Hanafiyah mencakup 3 dalalah, yaitu ibaroh, isyarah, dan iktido an-nas. Sedangkan dalalah mafhum dalam istilah Hanafiyah sama dengan dalalah al-nas atau dalalah al-dalalah. Yang pertama, mantuk. Mantuk adalah petunjuk lafaz pada hukum yang disebut oleh lafaz itu sendiri. Petunjuk yang dikandungnya itu bisa diketahui dengan melihat atau memerhatikan kalimat yang dilafalkan. Contoh, fa'iza amiltum fama tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisaro minal hadi faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'ati idza raja'tum tilka syaratun kamilatun dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Artinya, apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi, jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu, kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram, orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah. Dari ayat di atas terdapat kalimat berpuasa 3 hari waktu haji dan 7 hari ketika sudah pulang, dan itulah 10 hari yang sempurna. Dari kalimat tersebut dapat dipahami mantuknya berupa kewajiban sejumlah yang disebutkan, yakni 10 hari. Yang kedua, yaitu mafhum. Mafhum adalah petunjuk lafaz pada suatu hukum yang tidak disebutkan oleh lafaz itu sendiri. Tidak bisa hanya dengan melihat langsung dari hurufnya, tapi harus dengan pemahaman yang mendalam. Dalalah mafhum ini terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Yang pertama, mafhum muwafaqah. Dalam istilah ulama Hanafiyah disebut juga dengan dalalah an-nas. Itu sesuatu petunjuk kalimat yang menunjukkan bahwa hukum yang tertulis pada kalimat itu berlaku pada masalah yang tidak tertulis. Namun, hukum yang tidak tertulis itu sesuai dengan hukum yang tertulis karena ada persamaan dalam makna. Disebut mafhum muwafaqah karena hukum yang tidak tertulis itu sesuai dengan hukum yang tertulis.
berdasarkan hubungan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang tidak tertulis, ada kalanya hukum yang tidak tertulis itu sama dalam penekanan pembebanan hukumnya, dan ada kalanya lebih tinggi atau lebih berat daripada hukum tertulis. Maka mafhum muwafaqah terbagi menjadi fahwa Alkitab dan lan Alkitab. Terusnya, yaitu mafhum mukhalafah adalah petunjuk lafaz yang menunjukkan bahwa hukum yang lahir dari lafaz itu berlaku bagi masalah yang tidak disebutkan dalam lafaz, dan hukumnya bertentangan dengan hukum yang lahir dan mantuknya, karena tidak ada batasan yang berpengaruh dalam hukum. Mafhum mukhalafah menurut jenisnya terdiri dari beberapa macam. Ada yang membagi menjadi 5, yaitu laqab, sifat, syart, goyah, dan adad. Ada yang membagi 4, yaitu sifat termasuk di dalamnya adad, syart, goyah, dan hasr. Kesimpulannya, dalalah merupakan petunjuk yang menunjukkan kepada yang dimaksud atau memahami sesuatu atas sesuatu. Yang kedua, ulama Hanafiyah membagi dalalah menjadi 4 bagian. Yang pertama, dalalah al-ibarah, dalalah al-isyarah, dalalah nas, dalalah al-iqtidah. Yang ketiga, adapun menurut Syafi'iyah adalah dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama dalalah mantuk, yang kedua adalah dalalah mafhum. Terima kasih. Segitu saya kembalikan kepada Teh Nisa. Ya, terima kasih Teh Alicia atas pemaparannya. Yang terakhir itu ada kedudukan sunnah terhadap Al-Quran yang akan dijelaskan oleh saya. Jadi, sunnah yang di awal tadi ya, sunnah atau hadis menempati posisi penting dalam Islam, yang sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kemudian, kedudukan sunnah terhadap Al-Quran juga, yaitu sebagai bayan atau penjelas atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran. Tidak diragukan lagi ya, karena dapat diterima. Karena ini adalah dalil dari atau firman dari Allah gitu ya. Juga dalil dari Rasulullah SAW. Kemudian oleh semua pihak, karena memang untuk itulah Nabi diutus gitu ya, untuk menyebarkan atau ditugaskan untuk sebagai pembawa kabar gembira gitu ya, atau menjelaskan petunjuk gitu ya kepada umatnya. Namun dalam kedudukan hadis juga, yaitu sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran tadi. Kemudian jumhur ulama yang berpendapat bahwa hadis berkedudukan yaitu sebagai sumber atau dalil yang mempunyai kekuatan, yaitu harus untuk ditaati gitu ya, telah mengikat untuk semua umat Islam, serta mengikat untuk semua umat Islam. Kemudian jumhur ulama juga mengemukakan alasannya dengan beberapa dalil, di antaranya yaitu banyak ayat yang mengharuskan atau mewajibkan kita untuk mentaati Rasulullah SAW, yaitu yang terdapat dari Quran surat At-Taghabun misalnya ayat 12, ati Allah wa ati Rasul, yaitu taatilah Allah dan taatilah Rasulullah gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian adapun kedudukan hadis terhadap Al-Quran juga adalah sebagai fungsi untuk menetapkan dan menguatkan Al-Quran, sehingga akan didapati hukum yang memiliki 2 sumber sekaligus, yaitu dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan dalil penguat yang terdapat dalam hadis Nabi SAW. Kemudian memberikan perincian atau menjelaskan tafsiran ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal atau umum, atau memberikan takyid atau syarat terhadap hal-hal yang mutlak dalam Al-Quran, atau memberikan takhsis pengkhususan terhadap ayat Al-Quran yang am atau umum. Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman yang dapat kami jelaskan dari materi ini. Semoga terpahami. Nanti sekarang kita masuk ke pertanyaan gitu ya, Teh Alicia dan Teh Ai, apa ada tambahan dari materi ini? Teh Ai dan Teh Alicia, Ya, Teh. bagaimana, cukup dari materi ini atau ada tambahan? Baik, dicukupkan dulu ya. Sebentar saya cek dulu ya. Saya udah cek nih yang masuk di Zoom. Kalau yang belum tersebutkan namanya, karena saya nggak bawa absen di kantor, ini saya absen manual ya.
Yang sudah masuk di Zoom ada Puji. Kalau yang belum terabsen nanti Acung ini bilang langsung ya. Yang masuk di sini ada Puji, kemudian Naufal, Nada, Susanti, Siti Mariam, Anissa, Oktavian, kemudian Putri Indriani, Lutfi Abdul Aziz, Mitra, kemudian Aikhomisa, Anissa, kemudian Agni ya, Fitriani, kemudian Niken, Putri, kemudian Sri, Senja, Tiara, Alicia, Muhammad Gaji, dan Rahmawati, Muhammad Hilmi, Tiara, Lina, Mei, Peri, kemudian Malika, Fakhri, Agnia, Tiara Oktavia, Ajro, Silva, Yusri, Jasia, Yeni, sama Miss Miwati. Ada yang belum terabsen? Ada yang belum terabsen? Sudah semua masuk? Sudah ya? Sudah masuk. Harusnya 36 kurang 1. Siapa yang belum? Teh Rayani. Siapa? Rayani. Kayani. Rayani. Oh, Teh Royani. Royani ya? Betul. Berarti masuk semua ya 36. Baik, ini sudah ada banyak yang Teh Rayani resign. nggak ada, Ustaz. Ya? Teh Rayani nggak ada. Oh, nggak ada. Siap, saya checklist. Ini sebentar yang tadi dibuka videonya ini. Ya, yang ditutup Silva, Jasia, Agnia. Menyimak tidak ini? Kemudian Yeni, Malika, Miss Miwati, Alicia, Ajro, Lutfi. Menyimak nggak? Hadir nggak di sini? Hadir Ustadz. Tapi pas di on cam langsung keluar nih teh Ustadz. Oh, ya ini saya misalnya dibedakan di catatannya yang buka video dengan yang tidak. Makanya saya konfirmasi ya. Takut nggak hadir gitu. Iya soalnya Hadir semua nih. Hadir Ustadz. Ya. Sudah on cam. Silakan dilanjut untuk sesi tanya jawab. Nanti saya insya Allah menambahkan ya. Silakan tuh sudah banyak yang bertanya. Ya, baik Ustadz. Dicatat ya pemateri, pemakalah. Siapa yang bertanya ditulis. Kemudian minggu depan untuk khusus pemakalah saja. Ya, masing-masing pemakalah kalau ada 4 orang, berarti 4 orang ini mengumpulkan tugasnya yang diskusi hari ini. Siapa yang bertanya, kemudian silakan dilengkapi jawabannya masing-masing oleh pemateri hari ini. Yang lainnya tidak usah mengumpulkan, nanti minggu berikutnya terus ya muter semuanya ke bagian. Ini sebagai tugas mandiri masing-masing mahasiswa. Silakan Neng, dilanjut untuk sesi tanya jawab. Ya, baik Ustadz. Untuk sesi tanya jawab ini, insya Allah akan diambil 3 pertanyaan dulu ya teman-teman. Mangga dari Teh Ai boleh memilih siapa yang Siap. Di sini yang pertama mengajukan ada Teh Rahmawati. Teh Rama. Enggak. Bisa terdengar? Insya Allah. ya terdengar. Bisa. Silakan Teh Rama. Izin bertanya Teh, dari paparan yang dijelaskan tadi tentang hadis dan sunnah ya, pertanyaan itu bagaimana peran penting hadis atau sunnah ini dalam mengembangkan hukum Islam di masyarakat? Terima kasih Teh. Mau Baik ditulis Teh, langsung dijawab ya? boleh Teh langsung dijawab jika sudah siap. Dari Teh Ai mau langsung dijawab? Ditampung dulu 3 orang atau ya? Ya, mangga buat Teh Alicia boleh memilih. Ditampung dulu ya sambil ditulis teman-teman. Mana? Teh Alicia boleh.
Teh Rahmawati, tadi teh pertanyaannya teh peran penting hadis dalam hukum Islam begitu bukan? Bagaimana peran penting hadis atau sunnah ya dalam mengembangkan hukum Islam di masyarakat? Ya baik. Pertanyaan kedua ada dari Teh Yusri, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Yusri Aprida dari 28 ingin memberi pertanyaan kepada kedua. Dari paparan tadi, penjelasan dari kelompok 2, saya mau bertanya, apa sih yang dimaksud dari zannya al-wurud? Baik, Teh, terima kasih. Punten, ini suara siapa? Zonnya al-wurud, begitu? Iya, Teh. Iya, Teh. Ya. Tiga, ada dari Kang Peri. Silakan, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa salah satu contoh hukum yang ada dalam yang oleh sunnah? Bisa diperjelaskan, suaranya putus-putus. Apa contoh hukum yang ada dalam Al-Quran dan yang dikuatkan oleh sunnah? Siap, baik. Terima kasih. Baik, sudah ya 3 penanya. Dari Teh Rahmawati dulu ya. Bagaimana Teh Ai akan menjawab peran penting hadis dalam mengembangkan bagaimana Teh? Izin menjawab ya. Dari pertanyaan Teh Rahmawati ini menanyakan bagaimana peran penting hadis dalam pengembangan Islam. Mungkin sepengetahuan saya ya. Yang pertama yaitu sebagai sumber atau nilai dalam hukum-hukum Islam. Nah, jadi hadis ini harus dijadikan yang tadi kami paparkan sebagai hujah ya. Sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu hadis ini sebagai petunjuk pelaksanaan kaidah-kaidah yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, jadi hadis ini juga sebagai penjelas dari Al-Quran. Kan Al-Quran itu ada yang ayat yang harus dijelaskan, ada lagi ayat yang sudah memang jelas ayatnya gitu keterangannya. Nah, hadis ini sebagai itu juga sebagai sebagai penguat. Nah, sebagai penguat dari ayat itu, penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran itu. Mungkin ada tambahan dari Teh Cia sama Teh Anissa. Ya, Teh izin menambahkan ya. Jadi sebagai bisa dibilang sebagai sumber nilai dan norma hukum Islam ya, kan menjelaskan tentang hukum syariat ya. Jadi kita dapat mengetahui tentang hukum-hukum dalam Islam gitu, seperti wajib, haram, dan yang lain. Seperti itu mungkin ya Teh. Dari Teh Cia mangga ada. Teh Cia. Tidak ada mungkin ya Teh Cia ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua mungkin ya Teh. Ya baik. Teh Rahmawati bisa dipahami ya tadi? Iya Teh. Iya. Yang pertanyaan kedua Teh dari Teh Yusri ya, Teh Yusri. Tadi Teh Yusri menanyakan penjelasan dari zon al-wurud.
Nah, tadi kan ini dari materi yang Tejia ya. Tadi kan ada yang qat'i al-wurud sama don al-wurud. Maksudnya gimana? Qat'i al-wurud itu qat'i, jadi sudah pasti gitu. Dalil. Historinya atau sejarah dari dalilnya itu sudah pasti. Contohnya itu kayak hadis mutawatir yang memang sudah banyak perawinya atau bahkan hadis-hadis masyhur. Nah, yang Teteh tanyakan adalah zon al-wurud. Don sendiri secara bahasa adalah prasangka ya Teh ya. Jadi don al-wurud ini kayak sejarahnya itu masih disangka-sangka apakah ini memang benar ada dari Rasulullah atau terputus di tengah jalan. Salah satu hadis ini contohnya yakni hadis ahad begitu Teh. Jadi intinya zon al-wurud ini dalil yang masih menjadi sangkaan. Apakah apakah hadis ini benar ataukah terputus di jalan begitu Teh. Apakah jelas Teh Yusri? Baik, jelas Teh. Syukran Teh. Nah, iya. Ya, untuk pertanyaan Kang Peri ya Teh. Ya, Boleh diulangi lagi pertanyaannya? Kang Peri. Waalaikumsalam. Apa contoh hukum yang ada dalam Al-Quran dan yang dikuatkan oleh sunnah? Ya, halo. Oh, ini ya kebetulan izin menjawab. Kebetulan kemarin itu saya mencari tugas dari ayat ahkam ya. Nah, ini pun tentang hukum hadis juga yang ada dalam Al-Quran gitu ya. Nah, ini contohnya yaitu dilarang Oh iya. atau Rasulullah melarang memakan setiap binatang buas yang mempunyai kuku untuk mencangkram. Ini dari hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam Al-Qur'annya sendiri juga ada dari Quran surat Al-Anfal. Ya, baik. Ya, Ya, siap. dari Qurannya sendiri itu Siap. dari Quran surat Al-An'am ya, mohon maaf. Ayat 145. Di sana juga dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi itu orang-orang Yahudi itu dilarang untuk memakan binatang buas dan berkuku gitu. Nanti mungkin bisa dilihat langsung ya dari Al-Qur'annya. Nanti insya Allah untuk hadisnya bisa dikirimkan ke grup mungkin ya. Begitu Kang Peri dapat terpahami? Izin menambahkan Teh? Boleh Teh. Kang Peri menanyakan apa hadis yang apa tadi Teh? Penguat dari Al-Quran. Contohnya di dalam Al-Quran adalah dalil tentang wudhu atau dalil tentang sholat. Di dalam Al-Quran hanya menjelaskan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Apakah di dalam Al-Quran ada keterangannya bagaimana tata cara sholat, bacaannya dalam sholat apa? Nah, di dalam hadislah Rasulullah menguatkan dalil ini dengan apa? Mencontohkan tata cara sholat, mencontohkan bacaan sholat, dan kemudian dalam praktek wudhu juga di dalam Al-Quran kalau tidak salah Quran surah Al-Maidah ya kalau tidak salah. Nah, Allah hanya menjabar Masya Allah. Di dalam Al-Quran itu hanya dijabarkan bahwa basuh wajah, telapak tangan, basuh sedikit kepala dan kaki. Kemudian Rasulullah dalam hadisnya menjelaskan lebih teliti lagi tentang wudhu ini, bagaimana tata caranya, kemudian dilakukannya harus tertil dan ditambah-tambah dengan sunnah-sunnah yang lainnya ketika akan melakukan wudhu pun sholat begitu. Dan banyak lagi dalil ini mungkin yang masyhur tentang sholat dan wudhu ya karena pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Namun ada banyak lagi dalil yang dimana dalil itu diperjelas lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Bisa dipahami Kang Peri? Apa terlalu cepat? Alhamdulillah. Lanjut atau bagaimana? Ya, baik ya. Masih ada waktu ya, mungkin
untuk satu Siap. orang Dua penanya. penanya lagi ya. Oh, dua Neng, dua penanya. penanya lagi. Ya. Ya, Sampai jam 5 ya. Nanti saya jam 5 mulai menjelaskan dan menambahkan. oh ya, baik. Sok dari teman-teman yang lain tuh banyak yang resen. Silakan. Ya, Ustaz, izinnya karena ini Anissa berdua dengan Putri dari tadi ingin bertanya gitu. Jadi Anissa memilih Putri gitu. Mangga. Ya, mangga. Izin open ini tadi keluar Mas. Bertanya Ustaz, langsung saja ya. Kan dalam meriwayatkan hadis itu ada kriteria dobit ya. Nah, kriteria dobit itu apa saja gitu? Udah, sekian. Ya, baik. Terima kasih Teh Putri. Teh Alicia boleh memilih penanya. Boleh sok satu lagi. Cepat-cepat. Siapa ya? Dari Tekniken. Kedengeran? Gitu. Teh Cia, yang pertanyaan Teh Putri barusan bisa bantu dijawab? Iya boleh Teh, mangga. Kan nggak ada kedengar suaranya. Keluar masuk terus. Kenapa? Gimana Teh Ai akan menjawab pertanyaan Teh Putri begitu? Kan maksudnya mungkin Teh Cia yang memaparkan materi tadi lebih paham mengenai pertanyaan Teh Putri begitu. Oh iya Teh Cia terdengar. Atau ditampung dulu aja ya Teh. Iya Teh mangga. Tadi Teh Cia memilih Tekniken ya, mangga Tekniken. Bismillah, izin bertanya. Sebelumnya kedengaran? Jelas Teh, alhamdulillah. Tadi kan dalam sunnah secara istilah itu ada dari perbuatan atau ucapan sahabat yang tidak diingkari oleh Rasulullah. Contohnya yang masih sering dipakai sampai sekarang itu yang seperti apa gitu Teh? Sudah izin menjawab ya Tekniken. Sunnah yang persetujuan Rasulullah dari para sahabat ya. Berarti itu maksudnya ke sunnah takririyah ya. Kan ada sunnah qauliyah yakni ucapan Rasulullah, ada sunnah fi'liyah yakni perbuatan Rasulullah, dan sunnah takrir. Afwan. Dan sunnah ta'ririyah yakni persetujuan Rasulullah. Salah satunya apa yang masih diterapkan sampai sekarang? Kalau yang Ai tahu, salah satunya kayak di dalam doa iftitah ya Teh. Kan doa iftitah itu macam-macam. Nah, ada yang Allahumma ba'id baini. Nah, terus ada yang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nah, setahu Ai punten nanti kalau lepas bisa diluruskan. Yang Allahu akbar kabira itu adalah salah satu bacaan dari sahabat Rasulullah. Nanti mungkin Ai bisa perjelas lagi siapa nama sahabatnya. Nah, ketika itu sahabat itu membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan selanjutnya. Kemudian Rasulullah mengetahuinya dan mendengarnya. Nah, Rasulullah tidak bahkan bukan kan kalau takririyah itu bisa diamnya Rasulullah gitu ya. Nah, dalam pandangan ini Rasulullah bahkan memuji
doa iftitahnya sahabat yang tadi mengucapkan Allahu Akbar kabira, yang padahal Rasulullah pada saat itu mengajarkan Allahumma ba'id baini. Ya. Teh Nisa ada tambahan? Ya Teh, mungkin juga ya yang sampai saat ini itu sebenarnya dari rukun Islam sendiri ya, kayak zakat, puasa itu kan juga sampai saat ini juga dijalankan ya. Itu pun juga dari sunnah Rasulullah SAW juga ya. Jadi masih berlaku gitu sampai saat ini. Yang dilakukan gitu dalam fi'liyahnya gitu, sunat fi'liyahnya. Kemudian qauliyahnya yaitu syahadat gitu ya. Nah, jadi banyak gitu yang masih saat ini gitu dilakukan sunnah. Gitu Teh. Bagaimana, ada tambahan dari Teh Cia? Alicia? Sepertinya masih terkendala sinyal ya. Masih ada waktu 2 menit lagi. Teh Niken, apakah tadi penjelasannya kurang atau gimana? Alhamdulillah jelas Teh. Insya Allah. Kemudian dari Teh Putri ya Teh, pertanyaan dari Teh Putri, apa saja kriteria dobit itu? Bagaimana Teh Ain? Enggak. Teh Alicia? Afwan karena minimnya ilmu AI gitu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa membantu menjawab untuk pertanyaan dari Teh Putri ini. Mengenai apa tadi Teh Nisa? Apa saja kriteria dobit itu? Kriteria dobit, teman-teman bisa ada yang membantu menjawab? Aku teh izin menjawab. Ya, silakan Kang Lutfi. Setahu saya ya yang dengar kriteria dobit itu kan tokannya dobit teh. Kriterianya jamiun, maniun, nakisun, mutoridun. Jamiun bukan, maniun mencegah, munakisun mengurangi, mutoridun jantan mutoridun. Lupa lagi kan intinya mah itu yang 4, jamiun, maniun, munakisun, mutoridun. Cukup teh. Baik ya, terima kasih Kang Lutfi ya. Mungkin nanti akan dijelaskan lagi ya oleh Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Teh Putri? Tertahan. Yes. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Teh Cia udah masuk lagi ya? Teh Cia? Teh Alicia? Iya. Alhamdulillah ya, sudah jam 5:01, mohon maaf. Mungkin disudahi saja ya diskusinya atau pemaparan dari presentasi kelompok kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pemakala. Sebentar ya, anak-anak ini disikan dulu. Siap, izin ya, mohon maaf nih anak-anak lagi ikut di sini. Baik, terima kasih untuk pemakala di kelompok yang ketiga ini. Mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan. Paling nanti saya menambahkan terkait beberapa poin yang belum tersampaikan oleh pemakalah ya, mulai dari kehujahan tadi belum secara gamblang untuk pembahasannya, sehingga dalam pemaparannya juga tadi ada pertanyaan yang tentang kehujahan belum begitu luas ya pembahasannya. Itu yang pertama.
Kemudian kalau saya cek di makalah ya tadi sebelum asar saya buka-buka makalahnya dulu, itu kalau referensinya mah sudah bagus ya, menggunakan beberapa referensi, cuma ketika di daftar pustaka mohon diperhatikan kalau misalkan di referensi pembahasan bab 1, bab 2 sampai bab 3-nya itu banyak buku atau kitab, ya seharusnya di daftar pustakanya juga dilampirkan itu hanya ada 4 atau 5 tadi ya saya cek itu diperbaiki untuk pemakalahnya. Nah terkait untuk ahkamus syariah bisunnah, jadi hukum yang kedua setelah Al-Quran kemarin adalah pembahasannya tentang as-sunnah. Saya boleh izin kirim file, boleh ditampilkan oleh pemakalah ya? Boleh, mangga Ustaz. Boleh ya, ditampilkan, di share aja di teman-teman. Sebentar ya, saya kirim dulu, nanti dibuka ketika saya lanjut. Ya, saya udah siapkan materinya. Bentar. Boleh di-share ke Kang Nopal atau Teh Senja gitu? Baik, sudah di-share tuh di grup mata kuliah. Boleh ada yang buka ya? Saya sambil menjelaskan. Itu jadi perlengkap pematerian dari saya, pembahasan yang tentang as-sunnah, silakan bisa di-download nanti masing-masing di HP-nya ya. Itu tambahan materi ya, itu. Sudah bisa dibuka, Neng? Yang pertama tadi pembahasannya harusnya dari kata sunnah itu sendiri ya, harusnya panjang asal kata baik secara bahasa ataupun istilah ya, dari sana itu harus dibahasnya dari sana. Di bahan ajar yang saya buat insya Allah itu sudah lebih rinci, simple dan mudah dipahami. Jadi ketika orang membaca itu, satu, ketika lihat bagan atau gambar itu sudah bisa memahami ya maksud dari perkataannya. Belum nanti kan pembahasan tentang sunnah ini sendiri banyak macamnya ya, mulai dari sunnah mutawatir, kemudian yang masyhur, kemudian yang ahad. Belum pembagian dari yang masyhur, mutawatir dan ahad itu sendiri banyak ragamnya, kemudian banyak caranya, kemudian banyak persyaratannya juga. Sudah bisa ditampilkan? Sudah ada yang buka belum? Apaan Teh Senja boleh dibantu untuk share screen-nya? Boleh, saya ini lagi nggak bawa laptop nih, lagi sama anak-anak liburan. Sebentar. Wah, gangguan ininya sinyalnya. Kalau di handphone bisa share gak ya? Saya filenya susah nyarinya kalau di handphone. Sudah ada yang bisa? Sama pemakalah aja tuh di download filenya, bisa ditampilkan, dibantu. Udah? Mohon sok simpen deh. Sanak makan itu kuda. Sanak itu abin ujung ajar. Baik, sambil nunggu ya, ini dilanjutkan. Kemarin kita sudah membahas tentang fikih ibadah yang dihubungkan dengan kemarin ya, sumber hukum Islam yaitu Al-Quran. Nah sekarang saya tambahkan sebelum sambil menunggu teman-teman membuka, kalau sudah bisa dibuka langsung saya dibuka. Yang pertama kemarin sudah kita membahas tentang pembahasan dari fikih ibadah ya, yang keduanya ini sudah tampil, sudah terlihat sama teman-teman semuanya? Diperbesar ya, diperbesar saja. Baik, sedikit yang sekarang yang kedua, objek kajian dari pengantar ilmu fikih ini adalah yang keduanya itu adalah tentang fikih muamalah ya. Sebelum ke sini karena dihubungkannya
Jadi teman-teman di jurusan hukum ekonomi syariah ini dianjurkan untuk bisa memahami ya metode dari pembahasan ahkamus syar'i di antaranya Al-Qur'an dan As-Sunnah itu sendiri. Nah, sekarang saya sedikit menambahkan tentang objek yang kedua, yaitu adalah di fikih muamalah. Jadi kemarin sudah disampaikan secara garis besar ada objek kajian dari pengantar ilmu fikih ini adalah kemarin sudah fikih ibadah. Fikih ibadah itu saya ulangi ya sedikit mencakup masalah sholat, zakat, puasa, haji, kemudian pengurusan jenazah dan yang lainnya yang berhubungan dengan ibadah. Itu pembahasannya termasuk di dalamnya syarat, rukun dan ketentuannya. Kalau fikih ibadah itu seperti itu. Jadi ada syarat, rukun, ketentuan dan lain sebagainya. Itu ya tinggal dibaca saja. Kalau untuk sholat, zakat, puasa, haji itu kan teman-teman sudah paham. Dianggap sudah paham, nggak usah dibahas lagi. Nah yang kedua yaitu adalah rumpun yang kedua sebelum ke pembahasan di PowerPoint, itu adalah tentang fikih muamalah. Nah fikih muamalah ini kalau dia teman-teman ketahui ini adalah jurusan teman-teman salah satunya di hukum ekonomi syariah. Kemarin fikih sudah dibahas, artinya itu adalah pemahaman memang tentang hukum syariah sendiri, fikih. Kemudian amalah itu adalah orang yang berbuat, makanya ada fikih muamalah. Jadi pemahaman seseorang tentang perbuatan interaksi antara sesama manusia yang di dalamnya pembahasannya mulai yang akan disampaikan sekarang. Nah di fikih muamalah harus diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa dalam fikih muamalah itu ada satu, boleh dicatat ya karena tidak ada di PowerPoint ini. Jadi dalam pembahasan fikih muamalah setelah yang kemarin fikih ibadah, yang keduanya adalah fikih muamalah yang memang nanti dihubungkannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya sunnahnya harus diketahui mana hadis yang mutawatir, mana yang hadis masyhur, mana yang disebut dengan hadis ahad. Nah, pemahaman sunnah ini nanti bisa diaplikasikan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari dalam fikih muamalah. Makanya dalam fikih muamalah itu ada yang dibahasnya itu adalah al-ahkam al-ahwal asy-syasyiyah. Jadi al-ahkam al-ahwal asy-syasyiyah. Ini pembahasannya dalam fikih muamalah. Nanti kalau ada pertanyaan apa saja yang termasuk dalam pembahasan fikih muamalah, maka salah satunya adalah al-ahkam al-ahwal asy-syasyiyah. Nah, al-ahkam al-ahwal asy-syasyiyah, maaf suara saya jelas tidak? Jelas, Ustaz. Jelas. Kalau ada bisik anak-anak abaikan saja ya. Ini lagi liburan di Pangandaran. Jadi yang pertama ada al-ahkam al-ahwal asy-syasyiyah. Jadi al-ahkam al-asy-syasyiyah ini adalah hukum yang mengatur tentang kepribadian seseorang, dalam hal ini adalah tentang hukum keluarga. Ya, itu dalam pembahasan muamalah. Jadi dalam fikih muamalah ada al-ahkam al-ahwal asy-syasyiyah yang pembahasannya itu adalah tentang hukum keluarga. Dalam hukum keluarga di sana dipecah lagi rumpunnya menjadi beberapa item. Ya, di sana mulai dari yang berhubungan diatur sama dengan keluarga apa saja. Berarti di sana ada mulai dari akad pernikahan, kemudian ada ijab dan qabul, kemudian ada rujuk, ada talak, kemudian ada yang berhubungan dengan ketika seseorang meninggal dunia ada waris, kemudian ada syarat waris, kemudian pokoknya yang berhubungan dengan interaksi keluarga itu diatur di al-ahkam al-ahwal asy-syasyiyah. Termasuk di dalamnya ada pembahasan nanti waris ya, termasuk hibah, wakaf, wasiat itu ada di sana karena berhubungan ketika seorang meninggal dunia. Jadi kalau al-ahkam al-ahwal asy-syasyiyah ini khusus yang membahas tentang masalah perkeluargaan. Sehingga kalau dalam masalah al-ahwal asy-syasyiyah ini ada undang-undang yang khusus yang mengatur tentang peraturannya, di antaranya undang-undang tahun 1974 yang berhubungan dengan keluarga. Ya, di sana diatur mulai dari syarat-syarat ketentuan seorang boleh berkeluarga. Teman-teman di sini misalnya kalau perempuan sudah 19 tahun, laki-laki sudah 21 itu diperbolehkan untuk menikah. Pokoknya aturan yang mengatur tentang keluarga itu sekali lagi dibahasnya di al-ahkam al-ahwal asy-syasyiyah.
ya mulai wasiat, hibah, waris dan lain sebagainya berhubungan dengan keluarga, itu secara umum saja. Yang kedua, di dalam fikih muamalah itu sendiri, ya rumpun yang kedua, fikih ibadah, kemudian fikih muamalah. Yang kedua ada pembahasannya itu adalah al-ahkam al-maliyah. Jadi hukum yang mengatur tentang harta benda. Kalau di sekarang mungkin tentang masalah harta benda di Indonesia dikenal dengan hukum perdata. Nah, teman-teman nanti juga di hukum ekonomi syariah itu akan belajar tentang ilmu hukum perdata itu seperti apa. Di antaranya adalah hukum masalah kebendaan, harta benda seseorang, kekayaan seseorang, cara memperolehnya, kemudian dipergunakan untuk apa, kemudian akan peruntukannya untuk apa. Nah, itu ada dalam aturan al-ahkam al-maliyah. Jadi hukum-hukum yang mengatur tentang masalah harta itu dibahas di fikih muamalah, ya, termasuk nanti interaksi antara sama manusia dibahas di sana. Sehingga kalau teman-teman tadi ada al-ahkam al-ahwal wasyasyiyah, itu rumpun dari fikih muamalah. Kemudian yang kedua ada al-ahkam al-maliyah atau hukum perdata atau masalah harta. Di sana ada al-bai, masalah jual beli, kemudian ada ijaroh, ya, terkait sewa menyewa, gadai dan lain sebagainya, pembahasannya ada di al-ahkam al-maliyah. Jadi harus dicatat teman-teman ketika rumpunnya fikih muamalah, apa saja yang termasuk fikih muamalah saja. Ya, itu. Yang ketiga harus diketahui oleh teman-teman sekalian, di dalam fikih muamalah juga ada pembahasan yang selanjutnya itu adalah al-ahkam, ya, al-ahkam atau hukum yang berhubungan dengan jinayah, al-ahkam al-jinayah. Jadi hukum jinayah ini adalah hukum pidana atau hukum peradilan. Kalau teman-teman di Fakultas Syariah dan Hukum biasanya seperti halnya di Universitas Negeri itu biasanya ada khusus pelajaran yang membahas tentang hudud atau hukum, yaitu adalah tentang jinayah tadi, yaitu hukum pidana. Hukum pidana di sana adalah mengatur tentang hak seseorang, barangnya dicuri, dihilangkan, ya, terbakar, kemudian ada yang mencuri dan lain sebagainya, itu dibahasnya di hukum pidana. Jadi ketika menghilangkan hak orang lain yang belum tentu Allah ridho, termasuk Rasulullah SAW ridho, maka itu akan ada hukum pidana, ya, hukum pidana. Kalau di kita nantinya ke pengadilan, ya, termasuk nanti juga seperti halnya al-ahwal wasyasyiyah, ada hukum peradilannya tersendiri, ya. Jadi teman-teman harus ketahui mulai dari al-ahwal wasyasyiyah, kemudian al-ahkam al-maliyah, kemudian al-ahkam al-jinayah, tadi ya, hukum pidana itu ada di fikih muamalah. Yang selanjutnya ada al-ahkam al-murafaat atau hukum acara. Al-ahkam al-murafaat ini adalah tata cara seseorang beracara di pengadilan, baik di pengadilan agama ataupun di pengadilan negeri. Kalau dulu di zaman Rasulullah SAW belum ada peradilan atau pengadilan yang secara resmi seperti halnya ada di Indonesia. Kalau dulu cukup ketika itu ada masalah, kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Pada saat itu juga hukum itu seperti halnya pembahasan kemarin tentang sejarah adanya ilmu fikih itu sendiri di masa Rasulullah, sahabat, tabi'in dan generasi para ulama salaf. Itu diantaranya ada di sana. Tapi kalau di masa Rasulullah SAW, hukum acara ini memang belum diatur. Jadi ketika ada persoalan datang kepada Nabi, ya Rasulullah ini ada masalah begini, apakah hukumnya seperti apa? Maka pada saat itu Rasulullah SAW yang memutuskannya. Jadi itu diantaranya ada hukum acara, termasuk teman-teman di hukum ekonomi syariah. Kalau ada praktek juga nanti biasanya kalau dulu saya waktu di S1 itu ada praktek khusus, yaitu beracara di pengadilan agama. Jadi yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum, yaitu teman-teman hukum ekonomi syariah, biasanya dulu ada praktek lapangan, ya, terkait memang beracara di pengadilan. Khususnya biasanya kalau yang syariah itu beracaranya di pengadilan agama. Jadi kita melihat tata cara seorang mengajukan replik, duplik. Mungkin teman-teman nanti di ilmu hukum atau di pengantar ilmu hukum akan dikenalkan, ya, tentang masalah replik, duplik, kemudian pengajuan, tata cara dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang syariah itu biasanya lebih paham, ya, walaupun
secara tidak mendalam, tapi insya Allah paham ada hukum beracara. Nah itu diantaranya al-ahkam al-murafa'at atau hukum tata cara seseorang beracara di pengadilan. Jadi beda ya, harus menghadirkan saksi, kemudian ada jaksa, ada hakim, ada penuntut umum dan lain sebagainya, itu diatur di hukum al-ahkam al-murafa'at, yaitu hukum tentang seseorang beracara di pengadilan agama atau di pengadilan negeri. Yang selanjutnya di dalam fikih muamalah, ya ini yang belum terbahasnya, nanti dihubungkan dengan sunnahnya tadi. Yang selanjutnya itu adalah al-ahkam al-dusturiyah. Jadi al-ahkam al-dusturiyah ini adalah hukum perundang-undangan. Kalau seorang mencuri ada hukumnya. Kalau seseorang misalkan ya menghilangkan nyawa orang lain ada hukumnya. Kalau seseorang misalkan mencuri dengan cara terpaksa itu beda hukumnya. Dengan mencuri dengan faktor kesengajaan, direncanakan, itu beda hukumnya. Nah semua hukum perundang-undangan itu kalau di zaman Rasul langsung al-dustur atau undang-undang itu adalah satu Allah, ya diantaranya kitabullah wa sunnatur rasul, yaitu adalah kitab Allah Al-Quran, kemudian sunnah Rasulullah SAW yang sekarang kita bahas. Jadi al-ahkam al-dusturiyah ini adalah khusus yang membahas tentang hukum-hukum syariah, tentang peraturan atau perundang-undangan. Seperti halnya yang banyak perundang-undangan itu atau aturan itu ketika ada di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab itu adalah banyak sekali merumuskan aturan-aturan yang memang belum ada pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ya, sehingga pada masa Umar bin Khattab, ya, banyak sekali aturan-aturan termasuk infansi, ya. Di sana ada infansi itu banyak aturan tentunya. Ketika kata Rasulullah SAW, ketika yuhariku berperang engkau, janganlah engkau membunuh atau memerangi siapa? Nenek-nenek atau orang yang sudah tua, kemudian anak kecil, tidak boleh merusak tanaman dan lain sebagainya yang memang bukan haknya. Itu ada aturannya. Termasuk di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu banyak sekali peraturan dan perundang-undangan yang dibuatnya. Ya, termasuk salah satunya ketika menentukan ya awal bulan, tahun bulan, bulan Hijriah dan lain sebagainya, itu ada aturan-aturannya. Termasuk kalau misalkan ada khusus pembahasannya sepertinya adalah ada al-fiqhul qada, jadi fikih